kenapa memilih hal-hal yang harus diperhatikan gitu, kenapa kita memilih kampus dulu. Jadi kalau ada mungkin beberapa orang yang memilih beasiswanya dulu gitu, baru memilih kampusnya atau universitasnya. Ada juga yang, aku cinta banget nih sama universitas A, jadi aku kayaknya harus ke negara itu. Nah, ada juga, nah gimana caranya ke negara itu? Oh bisa pakai beasiswa A, B, C. Memang kalau Fulbright ini nggak semua universitas ya, jadi emang universitas yang hanya di Amerika, berbeda dengan beasiswa mungkin LPDP yang bisa around the world. Nah, kalau memang tujuan pertama kita adalah universitas di Amerika, berarti Fulbright ini memang cocok nih buat teman-teman, gitu ya. Nah, selain itu, khusus untuk yang PhD ataupun yang master sebetulnya sama-sama harus sesuai dengan apa yang ingin yang kita minati gitu ya, riset interest kita khususnya untuk PhD atau yang master misalnya, oh saya pengen ambil communication, oh communication tuh paling bagus di universitas apa, terus kemudian apakah di sana lecture-nya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita ekspektasikan gitu ya, supaya nggak ada kita menjalani itu terasa nggak berat gitu. Makanya pertama dulu harus cocok. Lalu saya memilih Penn State juga karena ada DEI ya. Jadi penting banget karena Amerika itu diverse. Mungkin berbeda dengan beberapa negara yang lain. Kalau Amerika ini benar-benar multikultural, orangnya banyak banget, kampusnya banyak banget. Jadi harus rajin searching website-nya universitas masing-masing dan mereka menawarkan program apa. Nah, khusus untuk yang tempat saya memperhatikan DEI ini. Mereka betul-betul setiap mahasiswa dari negara manapun itu mendapat perlakuan itu yang sama, dalam artian saya lebih terlihat gitu ya daripada mungkin di universitas lain juga sama, tapi di Penn State itu jauh lebih terasa inklusinya, terus kemudian gimana mereka menyediakan source untuk mahasiswa itu juga menurut saya penting ya, karena di sini kita juga ada namanya itu bantuan, bukan bantuan ya, seperti pantry. Jadi pantry itu tempat berbagi sembako gitu. Kalau di Indonesia sembako gitu, supaya support mahasiswa ini nggak akan kelaparan gitu, nggak akan kelaparan dan tetap bisa produktif dan berpikir gitu di perkuliahan sehari-hari. Sehingga menurut saya source-source semacam itu juga penting gitu ketika kita mau pilih kampus. Lalu juga persyaratan ini dalam artian saya pun waktu itu juga begitu sebenarnya, untuk cari-cari info tuh kadang nanti aja deh, nunda gitu ya. Tapi salah satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu persyaratan di masing-masing website universitas. Apakah kita sesuai sama kriteria yang dicari oleh universitas tersebut. Entah itu dari bahasa, entah itu dari GRE, yang nanti akan saya jelasin. Terus kemudian lama studi, ini kalau untuk yang kandidat pelamar beasiswa S3 gitu ya, itu sangat penting karena PhD itu macam-macam. Ada yang bisa sampai 7 tahun, ada yang bisa sampai 6 tahun, 4 tahun, bahkan juga ada gitu. Seperti program saya milihnya karena dia 3 sampai 4 tahun, jadi sangat doable. Saya mikirnya itu, jadi saya pilih universitas tersebut. Lalu juga perhatikan lingkungan ya. Lingkungan ini termasuk kota, kebersihannya, crime rate, karena kita ke Amerika tuh bukan sebagai orang yang majority. Kita belajar jadi orang yang minoritas gitu ya di sana, sehingga lingkungan itu menurut saya penting banget. Jadi ketika kita menentukan di mana kita mau ngambil kampusnya, perhatikan dulu apakah aman atau enggak. Terus kira-kira di situ rasisme rate-nya itu tinggi juga atau enggak. Karena kita kan kalau di Indonesia mungkin masih sama ya gitu. Tapi karena kita di negeri orang, hal-hal semacam ini sangat-sangat perlu banget untuk diperhatikan.